karantina di rumah sesuai dengan permintaan keluarga. Iya, baik. Jadi sesuai dengan daftar manusia penumpang yang datang hari ini dengan Kemenlu yang sudah terima dari pihak PLN itu ada sekitar 645. Nah, di sini memang ada tambahan yang di atas kapal yang tidak terdata sehingga mungkin jumlah itu sedikit bertambah. Dan sesuai dengan data yang kita terima dari tim medis saat di pelabuhan itu ada satu penumpang yang memiliki kondisi kesehatan di atas normal sehingga sementara diisolasi di sini untuk rujukan lebih lanjut dewasa laki-laki dengan alamat juga Kota Tua. Lalu ada sekitar data terakhir itu ada 74 penumpang yang dikarantina di Kota Tua mendapat perhatian penuh dari tim medis di sini, sementara sisanya sebanyak 580 sekian, 590 itu sudah kita ambil data, sudah kita check up kembali dan sudah ada pernyataan untuk karantina mandiri di rumah selama 14 hari sesuai dengan prosedur. Berapa yang dikarantina di rumah? Yang dikarantina di rumah itu sekitar 588. Kemudian ada tambahan laporan masyarakat, ada yang tanpa melalui pemeriksaan itu ada turun, ada 20-an, ada berapa lagi itu mungkin sedikit berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan yang sudah kami sampaikan tadi, tapi secara keseluruhan memang data yang kami terima resmi seperti itu. Kalau di LPTK sendiri? Di LPTK sendiri itu ada 72 yang sudah terdata dan 2 ini masih belum memutuskan pasti apakah ikut di sini atau kembali ke karantina mandiri. Dan untuk sementara itu kami simpulkan yang ada di LPTK itu 74 sehingga dari total awal yang kita siapkan itu 60 dia melonjak sekitar 12 bahkan bisa lebih dari itu sehingga kita harus menambah tempat tidur yang sudah kita siapkan. Berarti yang dari hotel juga terhitung daripada yang dari hotel itu yang sudah langsung ke OITH itu ada 80 yang dikarantina di sana, ada lokasi SMP 3 di sana. Kemarin sudah ada koordinasi juga antara pihak desa dengan gugus tugas dan kita sudah laporkan juga kepada Bapak Wali Kota dan pada prinsipnya itu juga tetap di bawah pengawasan dari gugus tugas di sini. Jadi semuanya medisnya itu semua di bawah pengawasan di sini, hanya lokasi saja yang berbeda. Tapi itu. Apakah penerapan karantina hanya sebatas kapal 20 atau memang kapal-kapal yang berikut itu ada karantina seperti yang saat ini terjadi? Ya, ini kita lihat trennya semakin naik dan kita prioritaskan pada kapal-kapal penumpang yang datang dari daerah yang memang sudah masuk kategori zona merah seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan di Ambon juga. Kalau kapal-kapal yang datang dari zona yang belum merah itu mohon maaf yang tidak merah itu kita pemeriksaan saja, lalu kalau memang ada yang di atas normal status kesehatannya itu baru ditindaklanjuti. Tapi kalau semuanya dalam kondisi normal itu kita ambil datanya lalu langsung dari pelabuhan itu ke rumah. Kalau yang datang dari zona merah terpaksa kita alihkan ke LPTK dulu, kita data dulu, baru ada pernyataan yang harus ditandatangani untuk karantina mandiri selama 14 hari. Kalau yang karantina di rumah ini apabila mereka lalai dari pernyataan itu, kira-kira langkah apa yang harus para pihak ini akan lakukan? Jadi di dalam pernyataan itu pada salah satu poin itu sudah jelas di situ. Apabila melanggar itu dan berdasarkan laporan serta dari hasil pantauan dia melanggar, maka dengan sendirinya diambil tindakan tegas dengan petugas langsung mengambil secara paksa dan dia langsung dikarantina ulang 14 hari terhitung dari hari di mana dia telah lalai dalam kesepakatan itu. Jadi seperti itu. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa harus patuhi ini karena di samping pengawasan dari pihak pemerintah, dari pihak TNI Polri, dari gugus tugas, pengawasan yang paling tidak bisa dihindari itu adalah pengawasan langsung dari masyarakat, terutama tetangga sekitar. Karena semua orang sudah pada tidak nyaman dengan kondisi ini sehingga mereka juga sudah terpanggil untuk ikut membantu aparat pemerintah untuk sama-sama ini menjaga ini. Jadi kami ingatkan kepada masyarakat yang sudah mengambil komitmen untuk karantina 14 hari, tolong itu dijalankan karena itu untuk keselamatan kita semua. Berarti nanti tim medis juga akan kontrol mengontrol. Tetap kita akan kontrol dan nomor kontak gugus ini sudah dibagi ke semua RT RW, sudah disebar juga di akun Facebook, di Instagram. Lalu setiap hari pun kami terima laporan dari RT, RW, dan masyarakat dengan nomor-nomor baru bahwa menginformasikan ada orang baru dari Jakarta dan sekarang dia berkeliaran sehingga langsung kita turun. Minimal kita berikan pencerahan, pemahaman supaya wajib mengikuti protokol kesehatan yang keluar dari lembaga yang punya. Oke, terima kasih. Terima kasih.